semuanya, kenalin aku Gaby dari Komunitas Fullball Jakarta. Hari ini kita lagi latihan fullball di Sentra Futsal Tebet. Ini ada 2 lapangan, ramai banget. Kita latihan setiap hari Sabtu sore jam 5 sampai jam 8. Nyobain main futsal, tapi kan kalau futsal itu cowok-cowok identik sama cowok, terus kalau cewek-cewek kan kayaknya cewek-cewek yang tomboy gitu kan. Nah terus ada fullball ini yang main handball sama main kaki, jadi terus kayaknya lebih gampang gitu. Kalau basket itu kan identik sama cewek-cewek tinggi, nah kalau misalnya fullball tuh kayaknya enggak deh, semuanya masuk gitu, jadi pengen main fullball aja. Sama sekali nggak ada. Berarti dari nol banget ya? Dari nol banget. Kalau dari latihannya sih ini baru latihan yang kedua ya. Soalnya belum banyak sih aku ikut. Terus yang seru itu ya barusan tadi benar-benar perdana terkilir benar-benar ankle. Jadi sebelumnya belum pernah ya olahraga berat terus sampai kena ankle. Jadi baru itu aja. Ini sebenarnya baru pertama kali ikut. Jadi diajak teman. Dia bilang kalau misalnya coba ikut olahraga yang ini nih sebenarnya dibuatnya sama anak bangsa, sama orang Indonesia. Terus habis itu pertama karena itu aku tertarik sih untuk ikut. Terus sempat lihat sosial medianya, terus cara bermainnya, wah cukup menarik juga karena pertama dari olahraganya sendiri ngelibatin berbagai anggota tubuh ya, kayak dari tangan, habis itu kaki juga, terus habis itu dia kombinasi dari beberapa cabang olahraga juga, jadi cukup menarik sih untuk ini. Aku
aku suka main dua-duanya sih, basket sama futsal, dan ternyata pas awal pertama agak kagok, tapi lama-lama udah terbiasa cara mainnya. Karena kan pertama ada rule-nya sendiri ya, tapi setelah aku coba udah bisa beradaptasi dan cukup menyenangkan sih, karena ada beberapa cara juga untuk cetak golnya, bukan hanya masukin ke gawang, tapi ada kayak satu tiang yang gede di depan untuk kita hit bareng-bareng dan menyenangkan banget sih. Pengalaman paling seru pas latihan, tadi pas coba untuk lempar bolanya ke tiang, karena kan cukup sulit ya. Kalau misalnya basket biasanya untuk masukin di ringnya biasanya bisa dipantulin atau bisa langsung dimasukin, tapi ini kan cuma satu titik, kayak satu spot gitu yang harus kita hit, dan ada kayak batasan dari jaraknya. Tapi pas dicoba lama-lama udah terbiasa dan cukup menyenangkan. Untuk latar belakang fullball ini sendiri, itu adalah ide gila. Ide gila dari teman saya yang namanya Rizky Arif Dwi Prakoso, yang salah satu founder juga. Dimana dia saat itu lagi pergi ke Singapura terbang, itu dia lagi nonton film dokumenter tentang FIFA dan FIBA. Jadi pembangunan FIFA dan FIBA. Dia menilai Indonesia punya bakat. Indonesia punya bakat untuk membuat olahraga baru, base-nya bola, kayak gitu. Maka dia saat itu juga, dia ngeracik, dia coret-coretan kecil tentang olahraga di mana ada target dan ada gawang, bisa menggunakan tangan dan menggunakan kaki. Nah, untuk dari kapannya fullball ini tercetus di bulan November 2022, saat itu Rizky ngubungin saya pertama kali untuk bikin rules, peraturan tentang fullball. Lalu sembari kita ngegodok dengan beberapa founder lain, sampai di bulan Februari itu kita mengajukan paten atas nama fullball, bola atas nama fullball, kemudian peraturan atas nama fullball, sama target atas nama fullball. Jadi kita sedang proses pematenan nama dan identitas fullball itu sendiri dari bulan Februari. Nah, komunitas fullball ini sendiri mulai di bulan Maret ketika pertengahan bulan puasa. Nah, di bulan Maret itu kita mulai komunitas fullball pertama kali, sampai sekarang komunitas fullball Jakarta sudah menyentuh 500 orang yang bermain. Untuk perbedaan mendetailnya ya, yaitu dari zonanya. Kita ada 3 zona. Yang pertama itu zona permainan, yaitu lingkup permainan seluruh lapangan. Kedua ada zona hand zone, di mana di dalam zona tersebut hanya boleh menggunakan tangan. Kemudian ada satu lagi zona red zone, itu zona kekuasaannya hustler atau penjaga gawang di dalam fullball. Kemudian bedanya apa lagi? Bedanya lagi di fullball bisa menggunakan tangan dan kaki. Oke, poin juga bisa menggunakan tangan dan kaki. Ketika menggunakan tangan itu ke arah target, ketika menggunakan kaki bisa ke gawang dan target. Perbedaan peraturan sudah pasti dari zoningnya tadi. Oke, yang paling membedakan adalah zonanya. Kedua, cara mainnya. Oke, dribblenya memang seperti basket, tapi di sini kita bisa menggunakan tendangan. Dan ngeblockingnya bisa menggunakan tangan dan kaki. Oke, secara garis besar kalian bisa melihat secara langsung, secara gamblang, banyak hal yang berbeda di olahraga ini. Oke, untuk posisi di fullball ada 4 posisi. Yang pertama itu tadi hustler, penjaga gawang dan penjaga target. Kedua adalah mid laner. Itu adalah orang yang berdiri di depan hustler. Tugasnya adalah mengalirkan bola sebagai playmaker di fullball. Kemudian ada side lane. Side lane ini ada 2 orang, side lane kanan, side lane right, sama side lane kiri, side lane left.
Lalu posisi terakhir yang paling menentukan, mungkin paling menentukan karena dia tugasnya adalah mencetak poin paling banyak, yaitu front line, pemain penyerang yang ada di fullball ini. Perbedaan poin target dan poin gawang. Untuk poin target sendiri itu bisa menggunakan tangan dan menggunakan kaki. Kalau menggunakan target itu menggunakan tangan itu dinamakan hit point, poinnya 2. Lalu kemudian ketika menggunakan kaki itu namanya full ball point, poinnya 3. Kalau menggunakan kaki ke dalam gawang itu namanya goal point, poinnya 2. Sebutannya hit target, namanya target. Nah, untuk 6 kota yang aktif menjalani fullball ini sendiri, yang pertama sudah pasti di Jakarta sebagai pusatnya, kemudian ada di Bandung, sekarang sedang berkembang banget di Bandung, kemudian ada di Cilegon, di Semarang, kemudian ada di Bali juga sudah menjalankan, sama ada di Malang. Kita sekarang lagi mau ke Jawa Timur. Ternyata Medan sekarang sudah bermain, ada Medan. Nah, untuk tambahan, untuk negara mana lagi yang memainkan fullball, ada di Taiwan. Nah, gimana perkembangan di Taiwan? Fullball sudah mulai dimainkan di anak-anak universitas di Taiwan untuk memperkenalkan olahraga fullball ini di Taiwan itu sendiri. Untuk target tim fullball sendiri, kita menargetkan kalau bisa tahun ini kita masuk KONI dulu, terdaftar di KONI, di mana KONI itu mempersyaratkan ada 10 daerah yang memainkan fullball ini. Nah, setelah KONI, otomatis kita akan beranjak untuk dimainkan di PON, nasional, kemudian ASEAN dulu, baru Asia, dan target utama kita adalah fullball bisa dimainkan di Olimpiade. Nah, gimana? Udah lihat kan keseruan kegiatan dari tim fullball community? Kalau misalkan kalian juga mau ikutan, kita selalu main setiap Sabtu sore, dan kalian juga bisa follow Instagram fullball di official fullball, di official fullball. Di situ selalu ada update kegiatan kita main